Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cindy Claudia Putri, izinkan saya Ayu Biru Hakiki untuk mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya memilih materi ke-14 yaitu pola pembayaran dividen. Judul jurnal yang saya pilih yaitu Peran Kebijakan Dividen dalam Tata Kelola Perusahaan yang dikontrol oleh keluarga. Latar belakang penelitian yaitu yang pertama, penulis menyebutkan bahwa kebijakan dividen merupakan kebijakan yang penting yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Karena investor biasanya menginginkan pembayaran dividen yang stabil dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, pembayaran dividen yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk terus berinvestasi di perusahaan. Nah, kebijakan dividen berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan karena membutuhkan mekanisme pengawasan yang baik. Tata kelola perusahaan terdiri dari mekanisme internal dan eksternal. Dalam hal ini, mekanisme internal melibatkan pihak dalam perusahaan, sedangkan mekanisme eksternal melibatkan pihak luar seperti investor dan kreditur. Struktur kepemilikan digunakan sebagai indikator penting dalam penentuan kebijakan dividen. Di Indonesia sendiri, struktur kepemilikan perusahaan umumnya terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga. Pemilik mayoritas akan memiliki kendali yang besar untuk menentukan apakah laba akan ditahan atau dibagikan sebagai dividen kepada investor. Nah, untuk perusahaan keluarga biasanya memiliki karakteristik keterlibatan keluarga dalam kepemilikan manajemen. Nah, kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Konflik keagenan dapat diminimalkan melalui penerapan mekanisme tata kelola internal dan eksternal. Nah, untuk mekanisme internal dilakukan dengan cara pengawasan pemilik, dewan komisaris, dewan direksi, dan komisaris yang independen. Selanjutnya, untuk mekanisme eksternal juga dilakukan dengan pengawasan kreditur dan kebijakan pembayaran dividen. Sebelumnya telah dilaksanakan penelitian terdahulu yang menunjukkan temuan yang tidak konsisten mengenai pengaruh tata kelola terhadap kebijakan dividen. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini yang lebih lanjut pada perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan informasi yang tersedia dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan objek adalah perusahaan keluarga yang membayarkan dividen selama periode 5 tahun, tahun 2016 hingga tahun 2020. Definisi perusahaan keluarga yang digunakan adalah sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat anggota keluarga yang memiliki keterlibatan, baik dalam kepemilikan, pengawasan, maupun manajemen. Dalam penelitian ini digunakan data 223 perusahaan keluarga selama kurun waktu penelitian. Namun hanya 69 perusahaan yang membayarkan dividen secara berturut-turut selama 5 tahun karena 154 perusahaan tidak memenuhi kriteria dan terdapat 3 outlier, sehingga jumlah observasi menjadi sebanyak 345 observasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis regresi data panel dan regresi pooled selama 5 tahun. Terdapat 3 model estimasi yaitu Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Guna menentukan apakah model perlu diestimasi dengan data panel, maka dilakukan pooled regression menggunakan uji Chow dan uji Lagrange multiplier atau LM. Nah, selanjutnya, penulis juga menentukan kriteria penentuan model estimasi CEM atau FEM melalui uji Chow, dan diperoleh probabilitas lebih besar dari 0,05, maka yang dipilih yaitu model CEM. Tetapi jika probabilitas di bawah 0,05, maka dipilih model FEM. Nah,
Kriteria penentuan model estimasi jam atau RAM dalam uji LM adalah jika probabilitas lebih besar dari 0,05 berarti dipilih jam, sedangkan untuk probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dipilih model RAM. Untuk uji Houseman, menentukan antara VAM dan RAM, maka kriterianya yaitu jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dipilih RAM, sedangkan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 dipilih VAM. Nah, setelah terpilih, teknik estimasi terbaik yang digunakan melalui uji hipotesis pada tingkat signifikansi alfa sebesar 1%, 5%, dan 10%. Kriteria penerimaan pengujian yaitu apabila probabilitas lebih kecil dari 0,5 maka bersifat signifikan. Sedangkan bila lebih kecil dari 0,05 maka pengaruh bersifat tidak signifikan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa hubungan antara perusahaan pada tahun yang sama atau antar tahun pada perusahaan yang sama memunculkan kemungkinan dapat menimbulkan overestimation atau parameter yang signifikan. Penelitian memunculkan klaster panel data baik berdasarkan perusahaan dan berdasarkan tahun. Hasil penelitian atau analisis data yaitu menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan keluarga memiliki hubungan nonlinear terhadap kebijakan dividen. Sementara tingkat keterlibatan keluarga melalui dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh negatif secara statistik pada kebijakan dividen. Namun, keberadaan komisaris independen dan pengawasan pemberi pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung teori keagenan bahwa keterlibatan keluarga dalam perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan dengan pemegang saham minoritas melalui pembagian dividen. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pengaruh mekanisme tata kelola internal dan eksternal terhadap kebijakan dividen perusahaan keluarga. Mekanisme internal terbukti lebih efektif dibandingkan mekanisme eksternal dalam memengaruhi pembayaran dividen. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap dividen bersifat nonlinear atau berbentuk U. Titik peralihan hubungan terjadi saat konsentrasi kepemilikan mencapai 86,89%. Tingkat kepemilikan keluarga menentukan efektivitas dividen dalam melindungi pemegang saham minoritas. Selanjutnya, dividen tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan minoritas, tetapi juga terkait strategi pendanaan dan keberlanjutan bisnis keluarga. Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah perusahaan pembayaran dividen yang masih sedikit. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan studi jangka panjang dan memperkuat perlindungan pemegang saham minoritas. Jurnal ini disusun atau diterbitkan oleh Tania, Roida, dan Martono pada tahun 2024 pada jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis pada tautan yang terlampir. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekeliruan dalam penyampaian kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih kepada Ibu Cindy atas penilaian dan kesempatan untuk belajar. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.